Kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor IPB University untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan mensubscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang teraktual yang terjadi di Indonesia, karena sekitar 1 atau 2 jam yang lalu pemerintah sudah mengumumkan kembali akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 4 Oktober 2021. Kendati perpanjangan itu disertai dengan pelonggaran-pelonggaran dalam beberapa kegiatan masyarakat. Tidak ada lagi wilayah yang dinyatakan termasuk ke dalam level 4 dari PPKM ini. Kebanyakan berada di level 3 dan 2. Namun kabar lainnya juga menyatakan bahwa Indonesia berhasil menekan sebaran COVID-19 hingga 93,9%. Pada bulan Juli silam kita mencatat bahwa kasus aktif harian bisa mencapai 50.000 kasus lebih dalam 1 hari. Hari ini tanggal 20 September 2021, kita mendapat data bahwa kasus baru tercatat hanya 1.932 kasus. Statistik menunjukkan bahwa ada pelandaian dalam data COVID di Indonesia. Tapi itu tentu bukan berarti kita bisa tidak waspada, kita tidak bisa lengah. Kita akan membahas setelah statistik COVID melandai bersama dengan 3 orang ahli dari 3 disiplin ilmu yang berbeda. Ada Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Apa kabar Kang Diki? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat menjelang sahur di Australia. Menjelang tengah malam. Tengah malam. Ya. Berikutnya ada pakar komunikasi Dr. Gun-Gun Haryanto dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar Kang Gun-Gun? Kabar baik. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin langsing, rajin olahraga. Iya Kang. Baik, dan berikutnya ekonom dari FEM IPB University Dr. Iman Sugema. Kabar Kang Iman? Alhamdulillah baik. Ya, sudah melandai ya. Sudah siap-siap jalan-jalan lagi? Belum siap ya kita. Belum. Oke, makanya kita harus bagaimana ketika situasi statistik ini melandai. Saya akan mintakan Kang Diki Budiman untuk bisa memberikan gambaran apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kita menghadapi situasi semacam ini. Kang Diki, silakan. Ya, bahwa saat ini memang sudah ada perbaikan, penurunan angka reproduksi efektif, kemudian sudah di bawah 1. Ini bicara tapi nasional. Yang saya sampaikan ini nasional. Ya. Karena akan berbeda ketika itu menurun ke kabupaten kota. Ya. Kemudian data tes positivity rate yang juga menurun, sudah mencapai apa yang ditargetkan WHO. Paling besar harus di bawah 5% atau ke bawah. Ya, 0,4, 0,3 ya. Nah, semua ini walaupun dalam relatif singkat, ya apapun, kalau nggak percaya pemerintah ya siapa lagi data yang saya percaya kan. Nah, karena sering saya ditanya media asing, Anda percaya data ini? Ya, saya kalau nggak percaya data pemerintah, saya mau percaya mana lagi gitu kan? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, emang saya nyari data sendiri kan enggak gitu. Nah, artinya, tapi saya terlalu mencari lagi, apa nih yang belum mendukung itu. Nah, di sisi lain, kita tahu di tengah data yang menggembirakan itu, kita harus tahu bahwa angka kematian kita masih tertinggi di ASEAN. Jadi kalau bicara angka kematian, ini ada agak bertolak belakang dengan indikator valid yang tes positivity rate yang menurun itu, kok angka kematian masih tinggi. Berarti masih ada masalah dalam menemukan kasus, dari hulu sampai hilir ada masalah nih. Masih ada bobol kasus. Nah, ini diperkuat dengan asesmennya WHO yang masih menempatkan Indonesia, semua provinsi belum keluar dari level community transmission. Level community transmission ini adalah level paling bawah, paling rendah dari 4 level yang ditetapkan WHO. Paling buruk lah kalau paling bawah itu. Nah, dari level ini ada 4 lagi
yang community transmission. Memang saat ini sudah ada perbaikan, hampir setengah lebih lah dari provinsi kita sudah ke level community transmission yang ke-1, City 1 namanya. Yang sebelumnya banyaknya di level 4, 3 gitu. Nah, sekarang sudah banyak di situ. Tapi apapun itu, kalau bicara community transmission, itu namanya kita belum bisa mendeteksi mayoritas kasus. Itulah yang menjawab kenapa angka kematian masih tinggi gitu. Jadi itulah yang juga mengurangi bukan validitasnya ya, tapi mengurangi rasa percaya tingkat kepercayaan diri kita ya terhadap tes positivity rate yang turun tadi gitu. Nah, artinya ini masih ada data yang belum menguatkan. Selain itu, fakta bahwa cakupan testing kita ini masih yang termasuk yang rendah di ASEAN. Memang meningkat, testing kita meningkat. Bahkan untuk pertama kalinya sejak mungkin 2 minggu lebih lalu, seluruh provinsi di kita ini sudah mencapai benchmark yang 1 orang dites per 1.000 populasi per minggu. Itu sudah dicapai. Yang padahal setahun lebih itu sulit banget dicapai itu. Saya apresiasi lah ini, ya, kita bisa capai ini. Tapi kan ini baru gitu. Jadi artinya melihat data ini ketika turun di level provinsi, kabupaten, kota, ya kita harus cermati, hati-hati karena tidak semua daerah itu konsisten dari awal. Kalau bicara Jakarta atau Jabodetabek ya kita bisa lebih percaya gitu. Atau Pulau Jawa secara ini beberapa kota raya sudah mulai bagus agak lama gitu. Tapi kalau luar Jawa atau sebagian Jawa bahkan apalagi misalnya bicara daerah-daerah Nusa Tenggara Timur segala macam ya itu testingnya lama dulu ya seadanya. Saya sampaikan seadanya. Nah ini yang artinya mereka ketika membaik ya harus nunggu dulu, jangan dulu langsung percaya baik karena konsistensinya kan belum juga terbukti. Nah ini yang kenyataan ini. Dan ada kaitan nggak dari satu temuan ke temuan lain, misalnya dari testing yang dianggap masih rendah dengan masih tingginya angka kematian, apakah ada kaitan dari sana? Ya, itu jadi testing yang belum karena gini, kalau saya selalu rendah pemerintah suka bilang kan kita udah capek Pak Diki ini ya. Belum memadai, belum ideal lah. Nah, tadi saya selalu sampaikan, iya benchmark sudah tercapai, kita apresiasi, tapi testing itu juga syaratnya harus sesuai dengan eskalasi pandemi. Jadi eskalasi pandemi itu antara lain bahwa kalau ketemu 1 orang, temukan 15 kontak. 15 kontak ini sebetulnya juga minimal banget gitu. Nah, ini ya logika program yang ini masih terbatas, kecuali Jawa Timur yang sebagian mayoritas sudah memenuhi ini. Nah ini yang akhirnya kalau bobol, ya nanti kematiannya banyak. Karena telat ditemukan, telat ditangani ya meninggal. Tahu-tahu udah parah. Ya betul. Kemudian susah untuk ditolong. Betul. Jadi kemudian ini tingkat kematian ada kaitan dengan kemampuan treatment kitanya? Kalau bicara kapasitas terapi saat ini sebetulnya udah jauh meningkat. Kita jadi sisi teknologi, kemampuan diagnosa, treatment udah lebih meningkat dan didukung dengan menurunnya beban ke vaskes kan, itu jadi membuat saya kira kalau bicara di vaskes sudah tidak terlalu ada beban karena masalahnya juga harus diingat masyarakat Indonesia kalau sakit di rumah saja 70% itu data BPS. Jadi kalau bicara masalah kondisi saat ini, apalagi kalau kita bicara di luar Jawa, ya udah itu kita harus ada program ke rumah-rumah. Jadi kalau bicara kasusnya menurun, tesnya juga menurun, ya itu namanya jadi kurang kuat itu karena apalagi masyarakat kita kalau sekarang pergerakannya di Jawa Bali kan ke perifer, kabupaten kota yang kecil, pedesaan, luar Jawa juga. Nah, kapasitas testingnya kan nggak seperti kemarin di Jawa di kota besar. Belum lagi masyarakatnya kan banyak di rumah ngobatin sendiri, nggak mau dia di testing, apalagi bayar. Nah, ini yang akhirnya menjadi berkontribusi pada ya makin turun kasusnya. Gitu. Ini yang harus dicermati.
pemerintah menyatakan bahwa itu tadi penurunan sudah terjadi, tapi juga mengingatkan tetap waspada. Apakah itu sudah cukup memadai? Waspadanya itu seperti apa? Harus bagaimana? Toh pada akhirnya kan banyak pelonggaran-pelonggaran yang diberikan. Bioskop sudah boleh buka, restoran sudah boleh buka. Menurut Kang Diki gimana? Ya, betul bahwa memang harus waspada, tapi yang harus difahami juga bahwa ya sekarang ini kebutuhan untuk melonggarkan aktivitas banyak sektornya kan makin kuat ya. Apalagi masalah ekonomi gitu. Nah, nanti Kang Iman ini bicara yang itu. Nah, tapi masalahnya saya harus ingatkan kepada semua pihak, dibukanya mall, dibukanya aktivitas pergi orang segala macam itu bukan karena aman, tapi karena ada kebutuhan. Bukan. Jadi kita ke mall itu bukan karena mallnya dibuka, bukan karena aman. Karena kalau bicara aman, ya nanti harus ada data-data yang memperkuat, dan datanya itu harus saling mendukung. Nah, saat ini kalau bicara soal kebutuhan, maka harus ada manajemen risikonya. Betul. Dan itu yang belum disampaikan. Saya belum melihat ada yang mungkin ada ya, tapi belum terlalu detail. Karena gini, data terbaru, riset terbaru menunjukkan bahwa kalau pelonggaran itu dilakukan bergradasi, terus ada jaring pengaman. Yang di sini jaring pengaman itu bukan hanya protokol kesehatan, tapi tetap ada tes tracing. Bahkan tesnya disebutkan harus 2 minggu sekali minimal pada kelompok yang bekerja itu ya, misalnya di sektor ekonomi segala macam. Nah, itu akan menurunkan 75% potensi penularan. Nah, itu tapi itu kan belum dilakukan gitu. Kalau kayak begini nanti kebetulan tadi sebelum ini saya diundang diskusi ditutup dengan Pak saya sebutin nama menteri, salah satu menteri lah. Jadi saya bilang begini, bahwa ya kalau kita mau melonggarkan ya kita harus komitmen, berkonsisten melaksanakan jaring pengaman itu. Nah, karena kalau tidak ya kita akan membuka itu. Nah, itu ya kenapa WHO menegur kan? WHO sekarang menegur nih, karena mobilitasnya terlalu tinggi tapi tidak disertai dengan adanya tadi jaring pengaman yang bisa menurunkan 70%. Termasuk vaksinasi yang juga masih PR ya, walaupun sudah 20%-an sekarang. Ya udah 100 juta yang dua apa namanya? Yang pertama dan kedua gitu ya, jumlah yang pertama kedua. Tapi kalau bicara varian baru, bicara ancaman gelombang ketiga, ya bicaranya harus vaksinasi 2 dosis. Berarti kan 80% masih rawan. Nah, itu kan baru 14% kalau itu masih jauh. Iya, 20%. Sekarang katanya 20%. 20% kalau dua-duanya. Ya. Saya ke Kang Gun ini. Jadi Kang Gun, kita mengetahui ini kan bukan dari pemerintah akhirnya, bukan dari otoritas, tapi dari Kang Diki gitu loh, hal-hal semacam ini. Menurut Kang Gun ini, apalagi PR pemerintah dan apa evaluasi setelah 1,5 tahun kita terpapar pandemi, komunikasi yang dilakukan semacam itu, lalu kemudian ini ada perkembangan baru, ada pelonggaran, apa yang jadi PR-nya, dan bagaimana ini menjamin seperti kata Kang Diki bilang ada jaring pengamannya juga gitu, supaya nggak kebablasan. Kita masih dalam pengawasan WHO dalam soal ini. Silakan Kang. Ya, terima kasih Kang Hardi. Ya, menurut saya begini, ada beberapa catatan yang tadi saya juga highlight ya dari Kang Diki soal data, soal koordinasi ya, kemudian juga tentu situasi hari ini atau kondisi hari ini juga perlu ya banyak proses, terutama edukasi, bukan hanya di tingkat pemerintahan daerah, juga di masyarakat begitu. Suara saya gimana? Aman, Kang Hardi? Oh, oke. Ya. Saya sih melihat beberapa agenda Kang Iman, Kang Diki yang tentu perlu menjadi catatan dalam perspektif komunikasi ya, yang saya kaji selama pandemi 2020 hingga sekarang. Itu pertama, problem yang cukup serius memang dalam manajemen data ya, data terintegrasi begitu, terutama konteks manajemen komunikasi itu kan memerlukan basis data yang kemudian kredibel,
dan itulah yang kemudian seringkali bolong begitu ya, terutama dalam konteks penanganan situasi extraordinary seperti pandemi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu soal implementasi komunikasi kebijakan. Nah, ini menyangkut substansi komunikasi kebijakan. Contoh misalnya beberapa hal kalau Kang Hardy amatin, banyak misalnya persepsi yang berkembang di masyarakat juga keliru begitu ya dalam memahami apa yang kemudian menjadi pesan dari pemerintah, karena sebenarnya kurang jelasnya juga apa namanya narasi komunikasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Nah, contoh misalnya kasus yang mungkin juga sering kali dievaluasi waktu vaksinasi itu ya. Salah satunya misalnya vaksinasi berbayar itu kan substansi kebijakannya mungkin kurang clear ya, sehingga kemudian waktu proses itu bergulir ada misalnya berbayar itu waktu itu mungkin masih ingat ya gotong royong begitu ya, tapi kemudian juga muncul berbayar perorangan. Nah itu yang kemudian muncul misunderstanding di tengah masyarakat, sehingga kemudian substansi komunikasi kebijakan itu menjadi problem yang cukup serius, bukan hanya dalam vaksinasi tapi dalam keseluruhan proses penanganan pandemi. Kemudian yang ketiga itu menyangkut information role ya, peran-peran informasi. Ya, siapa yang kemudian misalnya menjadi spokesperson pemerintah dan orang-orang yang berdisiplin sebagai pemasok informasi begitu Kang Hardy. Jadi maksud saya begini, dalam beberapa hal harus ada semacam peran-peran informasi yang jelas, terutama di tingkat pemerintahan daerah ya, pada saat misalnya sampai pada target sasaran, entah itu yang mau divaksin, entah itu bantuan sosial, entah itu misalnya inisiatif penetrasi ya yang diinisiasi oleh pemerintah, memerlukan yang disebut dengan peran-peran informasi yang jelas, terintegrasi dan tepat sasaran. Begitu sih Kang Hardy. Baik, jadi itu semua masih menjadi problem ya, sampai ke peran-peran key person-nya juga masih menjadi problem, termasuk yang ketika sudah ada pelonggaran ini pun informasi yang disampaikan baik dari substansinya sampai ke peran-peran pelakunya itu masih belum meyakinkan, terutama di daerah nanti mungkin yang akan mendapat banyak tugas, karena tadi problemnya itu kalau Kang Diki bilang sudah di daerah, nasional mungkin sudah oke, tapi kalau sudah diturunkan ini nanti akan kelihatan banyak yang bermasalah. Nah, udah kayak seperti itu, saya Kang Iman ini, ada problem dalam informasi, ada pelonggaran yang didasarkan pada kebutuhan sebetulnya, bukan karena sudah aman. Nah, jadi akan seperti apa pelaku ekonomi merespon ini dan bagaimana kemudian itu berlangsung tetap aman. Kang Iman. Kalau dari sisi pelaku ekonomi kan transmisi virus ini kan relatif clear ya, relatif clear lah ya. Karena aktivitas ekonomi itu pertama berkaitan dengan konsumsi, ya kan, jual beli, ya. Apakah itu datang ke mall dengan datang ke toko kecil biasa, itu kan lain transmisinya, ya enggak? Ya. Jadi kita harus urai itu, ya kan. Kedua berkaitan dengan aktivitas bekerja, ya, aktivitas bekerja. Kalau Anda bekerja di indoor dengan semi outdoor tuh istilahnya ruangan dengan ventilasi yang baik, ya kan. Ya, istilahnya ya. Kalau bahasa Belanda tuh angin ngegelbug, ya kan gitu. Itu kan lain, ya kan. Di ruangan tertutup dengan ruangan yang semi terbuka atau bahkan yang outdoor sama sekali seperti pertanian kan relatif berbeda. Poin saya adalah karena transmisi virus ini sudah bisa kita petakan secara menurut aktivitas ekonomi ya. Mestinya kan kita punya apa yang disebut dengan selektif secara selektif menggunakan kebijakan yang relatif berbeda terhadap sektor-sektor yang memiliki
aktivitas dan nature of activity berkaitan dengan penularan virus ini relatif berbeda juga. Nah, ini mesti kemudian pemerintah memformulasikan ini, karena kalau enggak, ya kan, maka yang terjadi adalah semua gontok-gontokan. Jadi nggak cuma kota mana level 4, kota mana level 3, tapi sektor pun digituin mestinya. Sektornya, ya betul. Seperti pertanian kan, pertanian taruhlah dia level 1, outdoor semua lah ya. Nah, Anda mau kerja siang malam di sektor pertanian ya silakan aja, ya kan. Cukup memakai masker, semua aman-aman saja. Tapi kalau Anda bekerja di perkantoran yang dengan AC, full AC 24 jam, ya satu kena, ya satu gedung kena. Kira-kira kan begitu transmisinya, ya kan. Karena itu kemudian pemerintah dan terutama pemerintah daerah yang tahu tentang aktivitas masing-masing pelaku ekonomi itu, kemudian memberikan regulasi atau treatment yang relatif berbeda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau Anda ingin membuka aktivitas ekonomi walaupun sudah dengan treatment yang berbeda, tadi yang dibilang dengan jaring pengaman itu, ya. Manajemen risiko lah ya. Ya, testing and tracing. Kan testing and tracing. Nah, ini kan sekarang misalkan sekolah udah mulai dibuka walaupun sedikit-sedikit, ya kan. Kemungkinan besar nanti ada klaster sekolah, klaster kampus, ya kan. Nah, ini harus disiapkan, kan, secara terstruktur, orang-orangnya memang diberi tugas untuk melakukan tracing terutama. Jangan sampai ada yang kelewat karena testing rendah karena ya akibat dari tracing yang tidak optimal, ya enggak, testingnya rendah, kematian tinggi karena tracingnya lemah. Kira-kira kan ini bolanya seperti itu. Mungkin gitu aja Pak Kang Hardi ya. Ya, Kang Diki, itu yang diusulkan Kang Iman, apakah lazim juga di negara-negara lain menilai sektor-sektor ekonomi dikasih level juga lalu kemudian dikasih perlakuan yang mungkin ya agak berbeda-beda gitu sesuai dengan tingkat risikonya? Kurang lebih sama ya. Jadi memang sebagaimana yang juga dalam bahasa yang lain saya sampaikan pada pemerintah bahwa setiap setting termasuk misalnya bioskop. Sebetulnya kalau bicara bioskop atau sekolah itu ya mitigasi resikonya itu kan betulnya spesifik lokal konten sih. Jadi karena kan sekolah ada dibangun di gunung lah, ada macam-macam. Nah, itu yang harus sangat spesifik. Kurang lebih yang disampaikan Kang Iman kan seperti itu. Jadi memang karena kita wajar lah kalau ekspektasinya seperti itu karena udah lebih dari 1 tahun. Harusnya kita sudah lebih banyak belajar. Artinya kan apalagi kita kan mau mengarah ke menuju transisi nih, bicara nanti kita akan ke arah pemulihan. Ya kan kalau bicara begitu kita sudah mulai harus membuat satu komprehensif strategi ya, dari mulai regulasinya sampai ke implementasinya di level komunitas seperti apa yang namanya berdamai dengan COVID itu. Lain semua orang tuh sudah punya kayak self assessment, risk self assessment gitu ya. Keluar rumah, oke, saya ini lagi nggak enak badan, ya udah di rumah. Nah, itu namanya yang baru itu. Terus misalnya kayak kalau ketika sudah malaria selesai, dulu tuh orang udah jadi banyak pakai kelambu tidur, itu new normalnya pasca malaria begitu. Terus jendela itu nggak blong gitu, pakai apa namanya? Tralis. Kawat nyamuk. Nah, itu new normal. Terus ketika demam berdarah kan yang namanya apa yang menampung air kan jentik ya. Nah, itulah new normal. Nah, ini yang harus juga berubah dalam. Jadi jangan sampai yang disebut dengan institusi itu harus ada budaya organisasi baru. Jangan kalau kemarin sama pandemi sakit dikit masuk kantor, nggak boleh sekarang.
Sekolah, kamu sekolah pilek-pilek masuk sekolah. Nah, di luar negeri itu sebelum pandemi bahkan orang batuk-batuk aja di sebelah saya udah batuk begitu. Kita, nah itu harus berubah sekarang. Jadi kalau merasa sakit, ya sudah diam di rumah itu untuk mencegah penularan. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah harus mulai dibuat sebetulnya itu. Dan itu pemerintah daerah karena tadi urusan-urusan kan bisa berbeda-beda ya. Betul. Dan itu yang jadi pelemahan dalam komunikasi kita selama ini. Dari pemerintah daerah inisiatif itu sepertinya agak kurang di semua daerah. Iya, mungkin nggak semua daerah ya, tapi kurang lebih kayak tadi kan Kang Iman kan misalnya di Cianjur, Kang Gufron Cianjur, itu banyak petani kan harus kita petani, wah saya ke sawah gimana kan itu harus benar, harus jelas. Ini saya aman, kan aman sebetulnya outdoor. Nah tapi jadi nggak bisa one for all for one itu namanya message itu. Harus spesifik kan. Nah itu nanti Kang Gungun lah. Satu lagi mungkin Kang Diki. Ya. Ini peluangnya masih bisa ada puncak ketiga nggak? Sangat ya. Tapi beruntungnya kita pemerintah sudah belajar ya banyak. Jadi perpanjang lagi. Nah dampak dari perpanjang ini, walaupun misalnya saya estimasi tadinya Oktober, ya sekarang mundur karena kan estimasi itu dinamis, nggak blok gitu kan. Ketika intervensinya berubah terus menetap, vaksinnya meningkat, ya ini mundur dan makin turun gitu, nggak sebesar sebelumnya. Nah ini yang artinya kalau dalam bahasa saya sih sebetulnya yang selalu saya ingatkan, data itu netral ya. Mohon dikoreksi nanti Kang Gungun. Menurut saya data itu netral, tapi pemerintah harus menyampaikan sisi positif negatif dari data itu. Apa? Oh ini menurun test positivity rate, angka reproduksi, tapi nah gitu. Ini bagus, tapi ada tapinya. Karena memang harus selalu ada tapinya. Karena untuk mitigasi risiko kan persepsi risiko. Oh iya. Kalau kita abai, nah nanti bisa ini lagi. Nah ini yang, dan bicara transisi, kalau bicara transisi itu 3T ini kan nggak bisa tidak terus harus diperkuat. Kalau 3T-nya lemah, transisinya kacau balau, bergelombang gitu. Bahkan bisa mundur, melambat. Nah ini yang harus difahami. Dan mungkin kata terakhirnya adalah bahwa kita memang akhirnya memang akan, nggak ada pandemi ini, ya kecuali kiamat ya, pandemi ini ya, lama gitu. Dalam sejarahnya paling lama tuh 6 tahun. Menurut saya ya ini 6 tahun ya lama. Ya, tapi kita berharap kan ada vaksin sekarang. Nah, sekarang pun kurang lebih 6 tahun itu ya, paling lama. Ini skenario terburuk. Skenario terburuk 6 tahun, tapi vaksin bisa lebih mempercepat herd immunity. Herd immunity lebih lama lagi, lebih dari 6 tahun. Tapi setidaknya threshold-nya yang tercapai. Jadi karena kenapa herd immunity itu masih lama? Syarat dari formula herd immunity itu adalah vaksinnya itu bisa mencegah penularan. Oke, udah sampai ke situ, harus sampai ke situ ya? Harus, dan itu mencegahnya harusnya 100%. Baru tercapai. Saat ini yang terbaik itu masih 65%-an. Tapi itu sebelum ada varian Mu. Varian Mu itu 7 kali menurunkan efikasi dari antibodi. Karena kalau Delta itu nggak terlalu signifikan menurunkan efikasi antibodi dari vaksin. Dia cuma 2,6. Nggak terlalu besar. Kalau Mu ini 7 kali. Belum ada lagi nanti, ya saya penakut-takut ini saya harus sampai ada varian C Charlie 12. Ya, ini semua mutasi yang merugikan yang ada di varian of concern ya, alpha, delta, gamma ya, kappa itu, terus di varian of interest-nya ada iota, lambda, ada semua di varian C12 itu. Ini ditemukan di Afrika Selatan. Nah, kita lagi mencari tahu, artinya kan kalau semua ada di situ, berarti secara teori bisa lebih ganas dari delta. Mudah-mudahan sih tidak ya, tapi ya saya harus sampaikan secara teoritis ini estimasinya. Ya makanya kabar buruknya dari diskusi Bara Center ini sekitar 3 hari lalu lah, saya dengan profesor saya dan direktur sini
itu potensi terburuk dunia ini masih sampai 2025. Ya, saya sampaikan aja, ini kan hasil prediksi bergelombang gitu sampai 2025. Itu tapi terburuk, mudah-mudahan sih enggak gitu. Ya. Kan masalahnya dunia sudah melewati puncak ketiga dan Indonesia kan biasanya agak di belakang. Orang sudah sampai puncak, kita masih digadok istilahnya gitu kan. Ya. Jadi belakangan terus. Nah ini kita baru turun dari yang kedua, orang sudah selesai dengan yang ketiga. Nah apa mungkin kita juga dalam waktu dekat yang ketiga juga gitu. Ya, mudah-mudahan ya tidak. Tapi kalaupun ada itu lebih rendah jumlah kasus infeksinya. Tapi kasus kematiannya bisa sama atau mendekati sama. Karena apa? Karena ini kan di luar Jawa, ke pedesaan. Ya, karena kan kapasitas kesehatannya, vaksinasinya juga. Jadi ini yang... jadi proses treatmentnya yang di sana yang jadi masalah di luar. Betul, geografis, telat ditemukan dan segala macam itu. Ini yang harus jadi strategi mitigasi. Oke. Punten saya harus pamit ini, aduh. Siap, hatur nuhun. Jadi bahan luar biasa Kang Gunggun dan Kang Iman. Gimana mikirinnya itu? Ya, itu tugasnya. Saya memberikan. Nun. Assalamualaikum. Ternyata masalahnya panjang ya. Nun. Assalamualaikum, Sadena. Ya, baik. Saya langsung Kang Gunggun. Kang, itu kalau yang dinyatakan oleh Kang Diki tadi, skenario-nya ternyata ada yang dari bagus sampai ke yang paling buruk. Ini sebaiknya mengkomunikasikannya bagaimana gitu loh? Apakah harus apa yang dikemukakan keadaan kajian yang dikemukakan oleh para epidemiolog seperti Kang Diki itu yang dinyatakan ke publik atau seperti apa? Jadi begini sih menurut saya yang paling penting pertama ini terutama untuk era transisi ya Kang Hardi, itu perlu pendekatan yang tepat. Tadi istilah Kang Diki itu strategi komprehensif, dan strategi komprehensif itu tentu harus menyasar beberapa komponen penting dalam komunikasi. Pertama itu yang paling biasanya untuk transisi yang paling relevan dan mungkin juga bisa dilakukan itu pendekatan triple C ya, community relation, community empowerment, community services. Itu Kang Iman juga pasti kan bisa menjembatani problem ekonomi begitu ya. Kayak misalnya hubungan komunitas itu intens dilakukan oleh pemerintahan daerah, terutama ke komunitas yang betul-betul memerlukan edukasi secara jauh lebih komprehensif, terutama aktivitas kelompok-kelompok yang ada di masyarakat begitu, yang itu tentu memerlukan Kang Hardi komunikasi yang sangat intens sih, terutama di pemerintahan daerah seperti Kang Iman tadi sampaikan kan, petani, nelayan, ya kemudian juga sekolah, kampus begitu ya. Itu community relation-nya menurut saya harus bagus ya, sehingga kemudian tidak terjadi gap ya. Apa yang kemudian misalnya dimaknai dengan transisi ini jangan kemudian dianggap normal. Ya, kan? Ya. Coba bagaimana menyampaikannya kepada masyarakat dengan ya mungkin mereka tingkat pemahaman terhadap informasinya agak berbeda-beda, sementara ya sumber daya pemerintah daerah juga saya nggak tahu apakah cukup memadai untuk menyampaikan itu. Harus ada guidance dari atas atau bagaimana? Ya, makanya nggak cukup menurut saya birokrasi pemerintah aja nggak cukup nih ya dari pusat hingga daerah. Makanya kemudian dibutuhkan keharusan pemerintahan daerah itu juga mampu melibatkan ya misalnya orang-orang kunci di masyarakat ya kan, tokoh agama, tokoh budaya, kemudian juga mungkin tokoh pemuda, dan itu sebenarnya sudah dilakukan sih sekarang. Cuman kan ini kan mau transisi ke banyak pelonggaran-pelonggaran ya kan, makanya jangan kemudian bolong di sini nih. Sehingga salah persepsi Kang Iman seperti dulu, mungkin Kang Iman juga masih ingat waktu the new normal, istilah the new normal itu dimunculkan sebagai narasi, ini kan ada bolong nih di pemahaman masyarakat ya, sehingga kemudian dianggap normal begitu ya. Dan pelonggaran-pelonggaran itu kemudian menyumbang mobilitas orang, kemudian dengan tanpa kemudian pengaman-pengaman ya, dan itu tentu membahayakan bagi proses penanganan pandemi. Itu yang pertama, community relation.
Kemudian community empowerment juga nih, ya termasuk kan seperti misalnya yang menjadi bidang Kang Iman ekonomi, mereka misalnya warga harus berdaya kan, ya kan. Tetapi kemudian kan dalam beberapa hal juga seringkali kemudian ada ruang yang atau mungkin jomplang istilahnya ya, antara misalnya keinginan dengan realitas yang mereka temukan sehari-hari begitu, dan itu prosesnya perlu jembatan yang tepat begitu Kang Hardy, terutama misalnya treatment lah ya di awal masa transisi ini. Saya nggak tahu persisnya bagaimana misalnya Kang Iman mungkin bisa lebih memberi perspektif dari sisi ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga tentu pelayanan komunitas ya, termasuk misalnya kalau kita perhatikan bagaimana intensitas misalnya vaksin hingga ke ke basis komunitas ini dipermudah, kemudian intensitasnya kemudian dipercepat, mungkin yang kemudian bisa memudahkan juga proses kedepannya itu semakin percaya diri lah paling tidak ya. Kalau Kang Diki tadi misalnya menyatakan bahwa proses ini akan panjang, maka secara psikologis dalam konteks komunikasi butuh pemahaman dulu ya kan, bahwa ini mungkin bukan jangka pendek, ini adalah jangka panjang begitu, sehingga kemudian mitigasinya harus dipahami. Nah, mutual understanding itu kan dalam komunikasi kunci kan, bahwa misalnya kita akan hidup berdampingan lama begitu dengan COVID-19 ini, dan diperlukan mitigasi A sampai Z, dan itu setelah mutual understanding diberikan misalnya lewat ragam komunikasi, entah itu komunikasi publik, komunikasi organisasi dari pusat hingga daerah, berarti jaringan birokrasi ya, kemudian misalnya komunikasi publik melalui media massa atau kemudian melalui media sosial, itu harus kemudian juga mampu mengubah perilaku gitulah. Perubahan perilaku itulah yang menjadi kunci nih dalam konteks komunikasi. Misalnya ada nggak evaluasi bahwa treatment komunikasi tertentu itu mampu mengubah perilaku di satu daerah dengan kehususannya. Tadi kan disebut bahwa pesan itu memang tidak bisa untuk semua. Ya, pesan itu punya karakteristik uniqueness misalnya ya. Misalnya aja pesan untuk kelompok millennials ya tentu juga beda dengan Z ya, atau mungkin beda juga dengan baby boomers. Itu baru dari sisi generasi ya. Belum lagi misalnya dari sudut desa kota pendidikan yang lain ya, kayak misalnya profesi atau lain-lain. Nah, itu menurut saya penting sekali dijadiin catatan. Nah, sekarang ini yang mana yang masih jadi titik permasalahan dari urusan community ini, yang relationship kah, atau yang empowerment kah, atau yang services-nya? Kalau services saya lihat kan sudah mulai banyak tuh ya dilakukan. Bantuan-bantuan, kemudian juga pelibatan-pelibatan pemerintahan daerah yang kemudian berjejaring dengan OKP, berjejaring dengan organisasi keagamaan, banyak saya lihat melakukan proses ya komunikasi yang sifatnya pelayanan. Tapi yang relation sama empowerment itu mungkin butuh digenjot lagi Kang Hardy ya, terutama misalnya varian pesannya, karena banyak istilah-istilah selama pandemi ini yang banyak tidak dipahami kan, ya kan? Ya, PPKM, new normal, apa gitu. New normal, PPKM aja berubah-ubah, PPKM, PSBB, ya kan? Kemudian level-levelnya juga kan belum tentu dipahami oleh warga, sehingga ya itu tadi narasi-narasinya harus kemudian dibikin beragam sesuai ya dengan karakteristik komunikannya gitu. Karena kan kalau kita bicara komunikasi paling tidak ya sifatnya komponensial aja dalam komunikasi, aspek who-nya itu penting siapa, ya kan? Ya. Dan yang kedua nih yang paling juga sering bermasalah, saya spotnya nih menyampaikan pesannya apa gitu ya. Dan proses membangun narasi dalam konteks pesan tidak hanya semata-mata bahasa ya, tetapi juga orientasi makna yang menjadi target dari
komunikannya, dan itu dievaluasi setiap saat gitu. Jangan-jangan sampai kemudian nggak ternyata apa yang misalnya dinarasikan tidak dipahami oleh warga yang jadi target sasaran. Nah, yang ketiga baru in which channel, salurannya itu apa yang tepat begitu ya. Jangan beda-beda ya. Jangan sampai semua percaya bahwa kalau sudah dipublish di media mainstream ya, di TV atau koran udah selesai masalah begitu. Padahal ternyata misalnya nggak nonton TV, nggak baca koran, bacanya lihatnya Instagram atau mungkin lihatnya apa namanya medsos begitu ya. Iya. Baik. Jadi tuh Kang Iman, ini problemnya pertama, ini belum tentu aman, masih secara kesehatan masih problem, lalu kemudian komunikasinya juga masih bermasalah. Jadi implikasinya ke ekonomi akan seberapa optimal nanti untuk bisa katakanlah mempertahankan kondisi perekonomian nasional sudah sesuai dengan target-target pemerintah dalam soal ekonomi. Itu bagaimana? Jadi beginilah ya, kalau masalah target pemerintah ya kan, itu kan akan cenderung dinamis, dan saya tidak terlalu khawatir dengan target-target itu, karena satu aja alasannya. Ya bisa disesuaikan lah nanti ya. Bukan, saat biasa-biasa aja kan meleset. Iya. Apalagi dalam situasi kayak gini kan, tidak pasti, ya pasti melesetnya jauh lah. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah khawatir dengan target-target pemerintah. Ya kan? Yang paling penting itu adalah mengarahkan pelaku ekonomi supaya comply atau apa yang disebut dengan COVID consistent practices. Jadi mereka melakukan praktek bisnis yang konsisten dengan COVID. Salah satu alasannya apa? Alasannya adalah kita nggak tahu akhir dari pandemi ini berapa lama ya. Kan saya juga pernah bilang 2025 kan gitu. Iya. Tapi kemon masa sih selama itu atau sesingkat itu kan bisa dibolak-balik itu. Ya kan? Artinya dari sudut pelaku usaha kan yang menjadi pasti itu adalah ketidakpastian. Ya. Jadi dealing with uncertainty tentunya pelaku usaha sudah biasa, ya, sudah terbiasa loh, ya kan? Naik turun sales segala macam sudah terbiasa. Hanya saja mereka harus diberi guidance tentang apa yang disebut ya itu di praktek bisnis yang konsisten dengan COVID. Nah, ini kan perlu perumusan atau perlu pedoman, perlu pedoman yang sangat spesifik tergantung pada jenis usahanya. Jenis usahanya bagaimana, skala usahanya mungkin juga akan berbeda juga antara yang besar dengan yang kecil, lokasinya ada di mana itu juga mungkin akan berbeda. Taruhlah begini ya, supaya pabrik konveksi misalkan, pabrik garment ya, itu tidak menimbulkan kerumunan yang berarti, ya bisa saja kemudian mesin-mesin jahitnya itu dirumahkan, artinya diboyong ke rumah. Ya enggak? Artinya pegawai itu tetap bekerja di rumah. Paham ya? Nah, ini kan lebih masuk akal daripada sekarang kita tetap bertahan supaya di pabrik. Nah, tentunya konsekuensinya apa? Nanti quality control lah, apalah. Ya tentunya akan berbeda. Bukan lebih rumit loh, tetapi berbeda. Karena dari sisi teori ekonomi sangat mungkin untuk melakukan produksi di rumah terpisah-pisah, decentralized ya kan, terpecah-pecah gitu loh. Nah ini sebaiknya sudah mulai di exercise tuh diberi contoh kemudian kita akhirnya para pelaku itu kan kalau sudah ada contohnya, oh kok bisa ya gitu loh, atau taruhlah kantor-kantor ya atau taruhlah rumah makan ya yang tadinya tertutup ya kan segala macam ya sekarang kan sudah mulai tuh
mereka siapkan ruang outdoor, ya enggak, di sebelahnya, ya kan? Ternyata kan nanti orang akan banyak milih yang outdoor, paham ya? Akhirnya apa? Ruang yang tertutup pun nanti dibuka sama dia, ya enggak? Jadi kita menyiapkan pedoman, kemudian sistem insentif dan disinsentif supaya praktek bisnis itu menjadi COVID konsisten. Dan itu tidak perlu canggih-canggih yang desainnya gitu loh. Desain kebijakannya nggak usah canggih-canggih. Taruh begini, kalau Anda buka restorannya, ya, itu minimal misalkan 30% ada outdoornya. Anda boleh buka kapan saja. Paham ya? Itu kan sistem insentif. Ya kan? Nah, nanti pada saat pandemi itu naik lagi, yang indoornya aja ditutup. Ya enggak? Sehingga itu memberikan sinyal kepada para pelaku, oh ternyata kalau saya jualan outdoor nggak apa-apa. Ya kan? Asal ada distancing. Ya kan, idenya new normal itu seperti itu loh. Ya kan? Jadi secara tidak langsung dengan instrumen ekonomi, ya kan, masyarakat itu terpola cara berpikirnya. Pengusaha juga terpola cara berpikirnya. Oh, yang dimaksud COVID konsisten itu, new normal itu adalah ABC. Karena kalau kita katakan satu persatu nih, dijelentrehin istilahnya kan, satu persatu, rumit kali kata orang Medan tuh. Ya. Rumit kali kau ini, ya kan. Tapi kalau dikasih insentif, oh ya, saya bisa. Kalau tidak ikut berarti disinsentif, ya kan, dihukum. Dihukum itu bukan dengan penjara, tapi dihukum misalkan tidak bisa dibuka restorannya, kafenya lah, segala macam gitu. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa ya, sekarang juga pola belanja sudah mulai berubah. Ya, kan? Online. Bukan hanya itu, orang justru sekarang menghindari masuk mal-mal besar. Ya, substitute-nya apa? Adalah toko-toko atau supermarket yang lebih kecil, sehingga kemudian sales di toko-toko kecil itu naik loh sekarang tuh, ya kan. Sebaliknya di mall itu drop karena memang dibuka tutup ya. Tetapi di samping itu ketika dibuka sekalipun, saya perhatikan mall itu tetap sepi karena masyarakat juga sudah aware ya, mengenai konsekuensi kalau dia terlalu lama berinteraksi di dalam sebuah gedung. Kira-kira begitu. Jadi saya kira banyak solusi yang praktis menggunakan istilahnya model ekonomi sistem insentif dan disinsentif. Sistem insentif dan disinsentif dalam bentuk regulasi. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kajian komunikasi juga nggak kan, Gun? Itu dengan cara seperti itu menyampaikan sebuah gagasan, membentuk sebuah perilaku baru gitu dengan cara sedemikian itu. Ya memang gini, kan ada namanya social judgment theory dalam komunikasi itu ya. Itu yang Kang Iman sampaikan tadi, salah satu yang kemudian juga seringkali terkonfirmasi ya, dalam konteks misalnya proses komunikasi yang berlangsung. Karena apa? Masyarakat itu selalu berada di 3 zona dalam pandangan ini. Pertama di latitude of acceptance, yang menerima dari awal memang bahwa COVID ini kita harus misalnya ikut dukung pemerintah, berdamai begitu, dan mendukung pemerintah. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang berada di latitude of rejection, di zona penolakan gitu. Dan ini kan juga butuh yang disebut dengan proses-proses komunikasi yang tidak biasa, hanya sekedar menyampaikan begitu ya. Ada. Dan yang terakhir itu yang kelompok yang berada di zona netral, proses ini mungkin lebih melihat apa yang kemudian bisa menggerakkan dia, masuk akal atau tidak kebijakannya, bagaimana misalnya proses ini meyakinkan atau tidak, kredibel atau tidak misalnya datanya. Nah, kelompok ini sebenarnya proporsinya
besar, ya kan? Dan kalau kemudian digabung antara yang berada di netral dan yang sudah dari awal menerima, itu kan menjadi potensi untuk turut mendinamisasi penerimaan warga atas apapun yang kemudian menjadi program bukan hanya jangka pendek, menengah, tapi panjang dalam konteks penanganan pandemi ini, begitu maksud saya. Nah, itu yang nggak bisa diabaikan begitu aja, begitu maksud saya. Saya yakin bahwa proses tadi yang kemudian melibatkan perubahan perilaku ya di warga, terutama misalnya di target sasaran yang kemudian mau digerakkan lebih intens lagi. Kalau yang sudah dari awal menerima kan sebenarnya mudah kan. Nah, ini yang netral dan menolak. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan strategi-strategi komunikasi yang tepat ya, sehingga memudahkan. Sebenarnya kan lebih memudahkan menguatnya public trust, ya kan? Kan di situ sebenarnya kuncinya. Itu enggak, Kang Iman? Ya kan? Kalau dalam bentuk regulasi operasional berusaha itu bisa nggak itu dijadikan salah satu strategi gitu loh untuk menyampaikan bahwa ini urgensinya seperti ini, tapi dibungkus dalam sebuah bentuk regulasi operasional seperti itu tadi, mewajibkan restoran paling tidak punya 30% ruang terbuka. Nah, ini memang kan kalau misalnya kita mau membangun semacam pemahaman soal pandemi ini bukan hanya urusan 2020-2021, tapi taruhlah misalnya panjang, kan memang sudah selayaknya ada proses mitigasi dan itu dikuatkan dengan regulasi begitu. Seperti tadi Kang Iman sampaikan, saya sih setuju ya. Ketika misalnya ada upaya-upaya untuk memastikan proses terutama misalnya di dunia usaha ya, seperti misalnya kafe atau restoran atau tempat-tempat lain di mana orang berkerumun, itu kan harus punya pemahaman sekarang yang berbeda gitu dari era sebelumnya. Ini ke new normalnya harus dimaknai juga bahwa ada resiko-resiko ketika orang berkumpul, maka kemudian harus ada bukan hanya sekedar protokol komunikasi, tapi regulasinya yang punya aspek kekuatan hukum juga untuk memaksa para pelaku usaha itu untuk taat begitu. Maksud saya Kang Iman, iya kan? Ya, kalau satu lagi Kang Hardy, yang diperlukan juga, kalau kemarin kan saya lihat protokol komunikasi itu sudah dibikin, tapi dalam konteks pandemi yang mungkin settingnya 2020-2021 lah begitu ya, yang saya lihat kalau saya baca protokol komunikasi itu kan masih belum komprehensif untuk transisi terutama ke the new normal, padahal wacana the new normal itu seingat saya sudah di launching oleh pemerintah sendiri di 2020 kan ya. 2020 ya. Nah itu diperlukan tuh protokol komunikasi untuk transisi ke the new normal itu, terutama kemudian kalau tadi saya menggarisbawahi perlu juga komunikasi kebijakan publik yang tepat, termasuk misalnya apa yang diperlukan oleh bukan hanya pemerintah pusat ya, tapi di pemerintahan daerah yang kemudian operasional bisa diimplementasikan juga di berbagai sektor begitu. Ya. Dan selama ini yang paling kurang upaya mengkomunikasikan itu di pemerintah daerah. Sangat ya, masih sangat kurang. Ya. Ada problem sekarang udah bergeser ke daerah-daerah gitu ya. Banyak bergeser kan di daerah dan efektifnya komunikasi yang juga masih problem adalah tidak ada evaluasi yang betul-betul ketat Kang Iman. Kalau saya mengkaji beberapa kasus pemerintahan daerah dalam implementasi komunikasi kebijakan itu komunikasi dijalankan begitu, tapi kemudian indikator-indikator untuk evaluasi itu menurut saya masih harus betul-betul diperbaiki ya. Misalnya ini mengubah atau tidak, kemudian ini efektif atau tidak, sehingga monitoring, evaluasi, dan kemudian FCR lah, finding, conclusion, recommendations, itu betul-betul dilakukan dan dijadikan data begitu yang secara operasional untuk perbaikan ke depannya dipakai begitu. Iya. Nah, yang kayak gitu masih jadi PR dan kita melihat pemerintah belum sampai ke arah sana. Jadi bagaimana tuh Kang Iman, itu siapa yang harus mengambil inisiatif? Gagasan-gagasan yang tadi
ada insentif disinsentif untuk pelaku usaha, lalu kemudian juga ini yang untuk memudahkan nanti kalau ada harus buka tutup keran gitu. Siapa yang harus berinisiatif? Kalau begini kan pemerintah belum terlihat sampai sekarang, baru ada wacana pelonggaran. Saya pikir kan gini ya, semuanya punya level tanggung jawab. Oke. Dan itu bisa berbagi tugas lah ya antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa bahkan sekarang ya kan harusnya sudah jauh lebih berperan ya kan. Ini apa pembagian tugas dan kewenangan lah ya. Tetapi above all that ya pada prinsipnya kan mohon maaf ini saya nih bukan ahli komunikasi ya. Tapi kalau dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya nudge theory, nudge theory ya, nudge theory ya semakin sulit orang itu dibangun komunikasinya, artinya dipersuasi segala macam ya kan, maka menurut nudge theory ini ya kan yang diperlukan itu bukan paksaan, bukan pendidikan, bukan, tetapi sentuhan kecil yang membuat dia berubah. Contohnya begini, ya, kalau di Bandara Schiphol itu di Belanda, ya kan, itu kan ada ada urinator, dan itu biasanya kemudian urinator laki-laki itu kan cipratannya kemana-mana tuh. Ya kan? Nah, oleh ahli nudge ini dikasih titik yang menyerupai dengan lalat. Ya kan? Warna hitam. Nah, maka fokus dari perhatian dia ke titik itu. Ya, fokus dari perhatiannya ke titik itu dan akhirnya apa? Tanpa bilang, "Sorry kalau kencing jangan ngacir-ngacir dong," ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya 90% yang kencing di situ mengarahkan titik kencingnya ke situ. Paham ya? Jadi walaupun tidak harus dikasih pendidikan, dia kasih strategi komunikasi yang rumit karena tidak semua orang juga bisa menerima itu, maka ada solusi yang lain, itu yang namanya nudge. Nah, salah satu nudge mungkin yang paling efektif dalam masa COVID ini adalah memberikan sense of fear, ya kan, sense bahwa ini menakutkan, jangan ya. Taruhlah kalau Anda tiap hari mendengarkan suara sirine di jalan ya kan, udah aja setiap berapa menit kita keliling aja tuh sirine itu ya kan, paham ya? Ya, jadi membentuk sugesti kan kalau itu. Iya, sugesti. Dia tidak harus real. Tidak harus real. Pada memberi data sesuai dengan yang diharapkan. Iya, memberi data kematian ini masih tinggi loh. Jadi yang diungkap itu justru hal-hal yang buruk, ya kan? Dan kita bisa mendesain supaya yang penting kan tercapai bahwa angka penularan itu rendah, ya kan? Dan perilakunya yang waspada, taat protokol tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Udah aja tuh istilahnya ambulans mayat itu ya. Baru aja tetap berkeliaran tuh. Ya. Foto-foto kuburan baru tetap aja tampilkan. Itu. Jadi jangan kalah akal lah gitu ya. Kalau ini. Gimana Kang Gun yang kayak itu? Ada teorinya itu. Ada teorinya dalam ekonomi ya, tapi bukan ilmu komunikasi. Ya. Dia bentuk sugesti. Yang tadi Kang Iman sampaikan juga udah sebagian udah dilakukan, mungkin pernah dilakukan ya, kayak misalnya di lampu merah atau kemudian iya. Kan? Ada mati lah Pak Anies segala macamnya. Ada semacam tadi sense of fear ya yang kemudian dibangun, dan narasi-narasi Pak Luhut itu juga kan banyak ke situ awal-awal PPKM darurat itu. Tapi kemudian ya itu satu hal, tetapi di lain hal saya sih masih meyakini karena ini kan
fase transisi ke depan ini banyak sekali sektor, kemudian banyak sekali orang yang kemudian lapisan pendidikannya bermacam-macam, kesadarannya bermacam-macam gitu maksud saya Kang Iman, Kang Hardi. Dan kepentingannya juga bermacam-macam, fragmentasi di masyarakat itu. Dan itu jembatannya menurut saya kembali ke, saya sih meyakini komunikasi di Indonesia dalam beberapa riset yang saya lakukan, itu yang paling efektif pendekatan basis komunitas. Ya, pendekatan basis komunitas. Karena apa? Ada istilah dalam komunikasi, mungkin juga di psikologi sosial, significant others ya, orang lain yang terdekat, yang berpengaruh pada dia, begitu. Dan itu biasanya dalam mata rantai informasi itu turut menguatkan, turut meyakinkan. Kalau kembali ke tadi perspektif komunikasi yang saya sampaikan, itulah yang disebut reference point-nya, ya, poin rujukannya gitu. Dan poin rujukan itu mungkin dalam tadi perspektif lain Kang Iman ya, itu tidak perlu sebenarnya hal-hal yang besar-besar ya, tidak perlu hal-hal yang mungkin rumit ya, itu bisa treatment-treatment di basis komunitas dengan hal-hal yang komunikasi persuasif yang sederhana gitu ya. Contohnya misalnya ya perbanyak aja misalnya contoh-contoh di sekolah misalnya ya, sekarang kan sudah mulai transisi di kampus juga, di beberapa kampus termasuk kampus saya kan udah mulai mulai offline lagi, mau offline lagi. Nah, itu sentuhan-sentuhan komunikasi persuasif berbasis komunitas itu menjadi penting dibanding misalnya aturan yang ditaruh di website kampus misalnya, atau disimpan di medsosnya kampus misalnya, atau mungkin juga diumumkan di surat-surat resmi gitu. Tapi kalau misalnya ada komunitas-komunitas di kampus ya, teman-teman mahasiswa atau mungkin juga di sekolah, kemudian juga di kelompok-kelompok petani nelayan, itu menurut saya apalagi kalau ada significant others yang turut misalnya memudahkan proses jembatan komunikasinya, itu akan lebih memudahkan lagi Kang Hardi. Jadi ya itu ya, intinya sebenarnya sih, proses komunikasi itu tidak bisa faktor tunggal sih, jadi multidimensi, antara lain dimensi itu termasuk juga memerhatikan komunikan yang jadi target. Nah, itu maksud saya. Siapa? Ya. Jadi kalau misalnya tadi Kang Iman bilang soal nudge teori, mungkin nudge-nya itu kalau di Indonesia ya komunitas dan significant other itu tadi. Lebih ya, banyak komunikasi yang mendorong ya dia cenderung akan berusaha menyesuaikan gitu ya. Kebanyakan seperti kalau untuk Indonesia. Ya gimana ya? Kalau saya sih cenderung bahwa setiap komunitas atau lokalitas lah ya, lokalitas itu juga punya kecerdasan dalam mempackage informasi, ya kan? Cuman yang perlu itu disentuh aja, kayak gini lah ya. Misalkan di satu desa, kepala desanya meninggal karena COVID, itu aja terus digaung-gaungkan, paham ya? Ya. Kemudian terjadilah di antara orang-orang desa itu diskusi, kenapa sih ini jadi COVID begini kan kemudian ada interest ya kan. Nah, ya yang seperti ini kan hanya butuh untuk disentuh aja, ya kan. Jadi dengan satu dorongan kecil, sentilan kecil, kemudian ini bergulir, kan. Timbullah kesadaran bersama. Kira-kira kan konsepnya mestinya begitu, ya kan. Nah, cuman jadi masalahnya begini, ya kan? Bagaimana ini supaya merata dan masif? Ya kan? Itu yang jadi masalah. Karena itu di setiap daerah bisa jadi akan berbeda-beda. Iya. Gitu. Nah, baru kita bicara mengenai how to nudge nudge producer, ya kan? Produsen para nudge itu kita dorong. Kira-kira begitu konsepnya lah. Oke. Kalau ini susah itu teorinya, jadi saya juga nggak terlalu ini ya. Dan itu tadi ya, keunikan Indonesia itu membuat itu tidak bisa diseragamkan.
tidak bisa membuat semuanya ada satu titik lalat gitu di setiap komunitas itu, karena beda-beda karakternya ya, harus punya titik lalatnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Kang Gun ada masukan terakhir mungkin terutama untuk pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan, pemerintah pusat harus dilakukan, komunitas-komunitas harus dilakukan, transisi seperti ini yang paling dekat ini apa? Karena tadi Kang Diki bilang situasinya sebenarnya masih berbahaya. Ya, kalau menyangkut pemerintahan daerah dengan basis komunitas yang ada, yang diperlukan itu sebenarnya memperkuat akselerasi kolaborasi gitu ya. Itu sebenarnya jadi kunci itu ya. Kolaborasinya itu jangan by project atau hanya by accident ya. Ya. Jangan cuma by event aja gitu ya. Jangan cuma ada kegiatan. Apalagi kalau misalnya eventnya manipulatif. Itu dia. Kan juga problem serius itu. Betul, manipulatif, cuma makan anggaran aja kan. Sekedar mengeluarkan anggaran, penyerapan anggaran lah, gitu bahasa formalnya. Kemudian tidak berdampak apa-apa, dan yang rugi kan kalau semakin banyak pemerintahan daerah seperti itu, akhirnya bukan membangun kesadaran bersama, ya kan? Ada adalah memanipulasi data secara bersama-sama, kan begitu ya, Kang Iman? Betul. Ya. Jadi kolaborasi yang sesungguhnya ya dengan setiap lapisan dan komunitas yang ada di daerah itu memberikan pemahaman yang sama sehingga itu bisa menyebar. Ciptakan banyaklah significant others di antara orang-orang itu. Betul. Ya. Terima kasih, Kang Iman. Ya, pada prinsipnya selalu ada trade-off ya kan antara aktivitas ekonomi dengan penyebaran COVID. Jadi karena ini kata epidemiolog kan kemungkinan pandeminya berakhir 2025. Jadi masih lama ya kan. Dan setelah 2025 pun kita akan new normal. Ya kan? Ya. Jadi sampai 2025 itu kan masih transisi tuh, ya kan? Nah, karena itu sekarang para pelaku ekonomi ya harus bersiap-siap, ya kan, untuk mengubah cara berbisnis. Cara berbisnisnya ya harus COVID konsisten, tidak bisa lagi dengan cara-cara lama, ya. Seperti misalkan sekarang kalau Anda punya AC sentral, ya kan? Itu kan lebih berbahaya dibandingkan AC independen, ya kan, air conditioning di tiap ruangan yang bersirkulasi hanya satu ruangan saja, ya kan? Satu blower terpisah ya. Nah, ada juga kan teknologi sekarang kan pakai apa tuh, yang plasma apa gitu kan, ya kan? Itu bisa mengurangi itu. Jadi make sure bahwa praktek bisnis kita mulai sekarang adalah COVID konsisten. Kira-kira begitu. Konsisten. Oke, baik, terima kasih Kang Iman, terima kasih Kang Gun. Itu tadi ada Kang Diki Budiman dari Griffith Australia yang menyatakan bahwa memang ini masih akan cukup lama, paling buruknya itu 5 tahun, skenario terburuknya mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi 6 tahun. Ya? 6 tahun. 5. Ya kan 2020 sampai 2025. Ya, 6 tahun. Cuma yang harus diingat masih ada varian lain yang membayangi. Ada varian jagoannya Kang Gun, namanya varian MU. Ya, itu masih membayangi dengan daya rusak terhadap efikasi sampai 7 kali lipat. Nah, itu juga harus jadi perhitungan. Belum lagi kemudian ada varian apalagi tadi saya lupa nyebutnya yang dari Afrika Selatan. C2 ya. Itu juga ternyata lebih mematikan lagi, karena dia menggabungkan semua hal yang terburuk dari varian-varian sebelumnya, alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya itu dalam varian C2 itu tadi. Mudah-mudahan itu bisa diatasi sepenuhnya oleh para dokter, para ilmuwan, dan tidak sampai ke kita. Ya, mudah-mudahan kita juga siap dengan segala kebijakan dan regulasi dan perilaku baru, COVID konsisten, istilahnya Kang Iman, untuk bisa mengatasi ini, mengantarkan kita transisi, katakan Gun, menuju new normal. Tapi new normalnya seperti apa ya, definisikan lagi nanti. Harus didefinisikan lagi. Terima kasih Kang Gun, Kang Iman, juga tadi Kang Diki Budiman. Terima kasih Pak Iman. Dukung terus, subscribe, like, komen, dan sebarkan semua tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.